Beranggota diminta untuk memberikan usulan tentang blueprint negara ya. Dan yang pertama adalah Muhammad Yamin yang memberikan usul dasar negara di hadapan pleno. Nah, Muhammad Yamin memberikan usul dasar negara dasari oleh 3 ya. 3 lagi. Ada 5. Peri kebangsaan. Kalau kita lihat nantinya saat disahkannya Pancasila yang akan yang di ini nih peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Kemudian Profesor Supomo memberikan, karena beliau merupakan akademisi ya, di lebih ini ya, berdasarkan teori-teori dia. Teori negara seorangan, individuis atau biasa liberal ya, liberal. Kemudian kasta, ini sosial ya, sosial dan integris. Dan di situ Supomo akhirnya memberikan dasar negara pertama yang ada nanti persatuan, kemudian musyawarah dan keadilan rakyat. Dan Soekarno, nah pada 1 Juni ya, 1 Juni nantinya akan diperingati sebagai hari apa tuh? Lahirnya Pancasila ya, Pancasila. Nasionalisme, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 prinsip tersebut kemudian disusulkan diberi nama Pancasila. Nah, pada Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter ya. Jadi ini sudah nih di sini dari 3 orang tadi ya yang mau makan, kemudian pada 22 Juni panitia tersebut mengadakan pertemuan 38 anggota rapat informal untuk membentuk yang namanya ada panitia 9 yang bertugas menjelaskan hubungan negara dan agama. Dalam menentukan hubungan negara dan agama, BPUPKI terbelah menjadi 2 golongan, Islam yang dari bentuk teokrasi Islam dengan golongan kebangsaan yang mendaki sekuler, mana negara sama sekali tidak memperbolehkan bergerak di bidang agama. Nah, persetujuan di antara 2 golongan dilakukan oleh panitia tersebut tercantum dalam sebuah rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, setelah sesi pertama itu selesai, BPUPKI mengadakan sesi kedua ya, sidang BPU kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli. Rancangan pembukaan hukum dasar ya, yang dibahas kembali secara resmi. Nah, ada beberapa ininya lah. Seperti menghilangkan kata redaksi dan lain sebagainya. Kemudian di sidang PPKI ya, jadi panitia 9 tadi, ini PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi setelah menyerah Kaisar Jepang yang mendadak diikuti dengan proklamasi. Ini kan di satu sisi kan tadinya kan Soekarno ini dijanjikan oleh Jepang ya kemerdekaan. Namun ada golongan muda itu mengetahui kalau misalkan Jepang itu sudah kalah ya. Nah, akhirnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera proklamasikan
kemerdekaan Republik Indonesia ya. Peristiwa ini namanya Rengas Dengklok. Karena yang dikhawatirkan oleh para pemuda ini saat misalkan Jepang kalah, maka ada sebuah perjanjian ya di PBB itu. Kalau misalkan jajah yang kalah perang, maka daerah jajahannya akan jatuh pada pemenang perang ya. Kan yang ditakutkan oleh itu akhirnya segera proklamasi. Makanya di sini dikatakan ya, menyerahnya kekaisaran Jepang mendadak dan diikuti oleh proklamasi. Menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari, wakil-wakil dari Indonesia Timur ya, yaitu Amaris menemui Insinyur Soekarno. Jadi keberatan karena rumusan di Pancasila itu mulanya di sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ini ya. Nih, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, keberatan nih. Akhirnya Soekarno segera menghubungi Muhammad Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodomijo, dan Tengku Muhammad Hasan. Nah, keberatan diusulkan dan akhirnya disepakatilah diganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi keutuhan Indonesia. Jadi sebenarnya unik ya. Uniknya kenapa? Karena para founding father kita, para pendahulu kita sudah sangat toleransi ya berkaitan tentang agama dan lain sebagainya, suku bangsa. Nah, kenapa sekarang malah menjadi menjadi permasalahan ya, jadi aneh. Oke, kemudian pada akhirnya hilangkanlah itu melalui rapat pleno. Setelah itu rapat pleno juga mengenal frasa menurut dasar. Nah, setelah 1945 diresmikan Pancasila plus Undang-Undang Dasar ya. Di sini ada pembukaannya juga. Kayaknya juga beranjaklah kita di 1949. Jadi timeline-nya berubah sudah. Jadi dikarenakan Jepang kalah perang, apa itu? Oke, dikarenakan Jepang kalah perang, kemudian Belanda ya, Nica masih berkeinginan untuk kembali ke Indonesia. Kemudian akhirnya wilayah Indonesia itu semakin terdesak. Sehingga Republik Indonesia itu pada akhirnya 1949 Republik Indonesia berpusat di Jogja terpaksa menerima bentuk negara dari NKRI menjadi RIS atau negara federal ya. Nah, walaupun yang disahkan pada Undang-Undang 1945 ya, tetap berlaku di Republik Indonesia Yogyakarta, maksudnya Republik Indonesia ibu kotanya di Yogyakarta ya. Namun RIS sendiri mempunyai sebuah konstitusi, jadi ya plus undang-undang RIS namanya. Dalam konstitusi RIS, rumus dasar negara terdapat dalam mukadimah, jadi ditambahkan di pembukaan itu. Dan konstitusinya disetujui pada 4 Desember
1949 oleh 16. Jadi ada negara bagian ya, negara. Di RIS itu ada 16. Oke. Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Jadi lama-lama hancur lah ya. Dan RIS dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung. Jadi kembali lagi dari RIS ke Republik Indonesia. Pada tadi 49 ya kan, 1950 hanya ada 3 negara bagian tetap eksis, yaitu negara RI Yogyakarta, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur ya. Setelah melalui beberapa pertemuan intensif di RI dan RIS, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan dari RIS berubah ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan tersebut dilakukan menerbitkan ininya. Nah, dari 1950 ke era namanya era Orla ya, Orde Lama. Di mana 1950 sampai 59 itu kita memiliki sistem politik demokrasi liberal. Ya, biasa ya, masih negara baru biasanya masih ingin mencoba-coba. Jadi perubahan dari negara Republik Indonesia dari NKRI menjadi negara federal. Federasi. Menurut KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia adalah bagian lain. Terjadi perubahan. Jadi ini juga berubah nih Undang-Undang 1945 ke Konstitusi RIS ya. Dan tadi udah. Nah, berubah lagi dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dikarenakan ya negara-negaranya itu bersatu lagi ya. Dan di tahun ini juga kita punya namanya Perdana Menteri. Nah, namanya Muhammad Natsir. Oke. Nah, pada era demokrasi liberal ini kita punya beberapa partai dan sistem parlemen ya. Jadi kalau sekarang kan eksekutifnya presiden ya. Legislatifnya DPR dan DPD. Yudikatifnya ada apa nih, MK, KY dan lain-lain. Kemudian karena parlementer jadi partainya banyak, kemudian ideologinya juga lebih banyak lagi. Ada yang liberal, sosialis, agama, maupun komunis ya. Nah, rezim pemerintahan tadi ini mulai tidak stabil dan satu bangun kabinet parlemen. Pemilu pertama kita diadakan 1955 untuk memilih anggota konstituante yang merancang undang-undang baru dan anggota DPR. Namun konstituantenya ini tidak berhasil melahirkan undang-undang yang baru akibat konflik antara kubu nasionalis dan Islam mengenai dasar negara. Jadi yang dulu lagi itu muncul lagi di sini. Sehingga di 5 Juli
1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Intinya apa aja? Nah, ini ya, menetapkan pembubaran. Jadi yang tadi dipilih di 1955 dibubarkan, kemudian menetapkan kembali lagi ke dari UU DS 1950 balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Oke. Jadi kegagalan konstitusi itu untuk menyusun sebuah undang-undang dasar akan mengatakan sementara disahkan menimbulkan jadi yang sudah disahkan di 15 Agustus itu dinilai akan menimbulkan bahaya dari keutuhan bangsa sehingga presiden mengeluarkan dekret presiden. Dengan pemberlakuan kembali ke UU Dasar 1945. Nah, di sini intinya itu ada berkaitan tentang MPR adalah lembaga tertinggi. Ini MPR negara tertinggi sampai 2004 ya. Kemudian dicabutlah melalui TAP MPR menjadi negara tinggi saja, bukan negara tertinggi yang isinya adalah DPR dan DPD. Nah, di 9 tadi sudah 1959 ke 1963. Soekarno mempersepsikan pemerintahannya ya, berarti kan ideologi politiknya sebagai demokrasi terpimpin. Dilihat-lihat dari pertama liberal, kemudian apa lagi tuh? Sebelum ini demokrasi parlemen ya, sistem parlemen. Nah akhirnya terus di 19 ini terpimpin. Nah salah satu yang mencolok dari ini adalah MPRS ini membuat TAP MPR untuk Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Nah, Pancasila sebagai satu-satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap persoalan bangsa dan menjadi ideologi bangsa ini Pancasila. Nah, Pancasila ditafsirkan pada manifesto politik ya. Politik kemudian lagi Usdek ini apa? Usdek manifesto politik. Usdek manifesto politik undang-undang. Aduh. Undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945. S-nya Sosialisme Indonesia. D-nya demokrasi terpimpin. E-nya kayaknya ekonomi terpimpin juga. E-nya ekonomi terpimpin. Kayaknya ini kepribadian Indonesia.
Jadi menjelma ya Pancasila itu sebagai sebuah satu-satunya alat dan menjadi ini ya, sebuah manifesto politik, sebuah idealisme politik berkaitan tentang ini. Nah, setelah itu di 1965 meletuslah peristiwa G20S PKI yang membuat melemahnya kekuasaan dari Soekarno. Kemudian beralih dari Soekarno ke Soeharto. Dan di 1967 Soekarno resmi menggantikan Soeharto. Dan dimulailah Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini Pancasila itu sebagai doktrin dan harus dijalankan secara murni dan konsekuensi. Ini ada 30S, tanggal 1 Oktober itu hari apa? Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi di Orde Baru nih, Orde Baru dimaknai Pancasila menjadi 36 butir implementasi Pancasila. Dia ada tuh dulu. Ada posternya. Isinya tuh butir-butir Pancasila di rumah-rumah itu. Nah, ada nih namanya penyimpangan Pancasila. Jadi Pancasila menjadi sesuatu yang sakral dijadikan instrumentasi politik untuk menjaga kekuasaan. Jadi untuk menakut-nakuti atau untuk ini menjadikan Pancasila sebagai alat lah, instrumentasi politik. Dan dulu masyarakat itu diwajibkan ya, apalagi mahasiswa itu diminta mengikuti ini penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan berpolitik, termasuk partai politik dan ormas. Nah, setelah rezim Orde Baru ya, rezim Orde runtuh di 1998. Ini saya yakin teman-teman tidak mengalaminya ya. Saya 98 itu masih SD. Jadi saya lihat tuh di TV mahasiswa yang Trisakti itu ya, yang kerusuhan 98 itu, Jakarta itu di beberapa tempat itu banyak penjarahan, bentrok dengan tentara, dengan polisi. Di Lampung juga iya, di UPL itu ya, di UPL Dharma Jaya itu. Oke, balik lagi ya. Jadi pada awal reformasi, hal-hal yang berbau Pancasila, karena dulu Pancasila itu dijadikan ini ya, alat politik lah. Sehingga karena reformasi itu menciptakan namanya alergi ya, alergi Orba. Sudah 32 tahun kan rezim. Sehingga apa yang berbau tentang Orba itu mulai dihindari ya. Salah satunya bahkan hal-hal yang berbau Pancasila. Dihindari karena identik dengan otoriter. Dampak lain Pancasila identik dengan Orde Baru. Orde Baru yaitu ya sistem pendidikan. Jadi di kurikulum itu wajib ya ada PMP sampai
PPKN tuh. Ya, jadi dua mata pisau ya. Dua sisi mata pisau. Positifnya jelas karena dasar negara harus dipahami, tapi negatifnya ini untuk memukul para lawan politik dan lain sebagainya bisa menggunakan Pancasila. Nah, isu-isu terkait Pancasila pada masa reformasi itu pertama tanggal 1 sebagai hari Pancasila, kemudian ada jargon Saya Indonesia ya Pancasila. Kemudian dibuat namanya BPIP, Badan Pembinaan Pancasila. Kemudian isu radikalisme, terorisme, khalifah ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan ya ideologi Pancasila. Dan adanya RUU haluan ideologi Pancasila. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke. Untuk tugas, kita ada oleh-oleh ya untuk minggu ini. Jadi silakan uraikan Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa untuk menguatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan bisa membuat, saya mintanya ini ya, argumen dari rekan-rekan sekalian. Jadi bisa mengambil dari beberapa referensi yang nggak harus yang saya berikan tadi. Kalian bebas. Nanti dicantumkan ya referensinya. Jadi tanggapan argumen secara pribadi bagaimana Pancasila ini dalam kajian sejarah bangsa. Ada yang tanya nggak terkait tugas ini? Oke, Jason silakan. Berisi Pak, izin nanya, untuk formatnya diketik atau ditulis tangan ya Pak? Boleh ketik, boleh tulis tangan. Kalau diketik berarti kan bisa menyantumkan referensi. Kalau tulis tangan bisa sih, cuma kan nggak bisa saya lihat ya referensinya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Tadi Penti ya? Iya Pak, maaf sebelumnya tidak on cam Pak sinyal. Untuk absen gimana ya Pak? Wah, kasih Pak. to the point sekali ya, langsung absen nih. Absen. Ya saya ikut aja. Teman-teman ada pocket kan? Aduh. Bentar ya. Ya, masukin dulu. Absen. Kelas berapa nih? Pancasila R 2 R20 Pak. yang bawah ya. Oke. Tanggal 8 ya. Jangan pakai ini ya, pocket. Kalau yang nggak bisa, tulis di kolom chat serta alasannya. Saya tunggu 5 menit ya, sampai 16.18. Kalau kalian nggak ada ya, lebih dari itu nulis di kolom chat, saya anggap tidak hadir ya. Oke, silakan. Kelihatan kan barcode-nya?
Pak, permisi Pak. Oke, kenapa Mas Jason? Barusan ada yang ngechat Pak, udah pakai email ITERA tapi nggak bisa di ACC Pak. Siapa ya? Ya dia baru masuknya jam berapa itu? Kan saya ngikutin itu. Masa iya setengah jam sebelum ini? Gak tahu Pak. Oke, yang udah Ini masuk 65 orang ya. Oke, kita lihat dari jadi yang setelah 16 18 nggak saya masukkan ya. Zedi. Nah, ini kalau artinya kalau kayak gini belum terabsen ya. Nah, kalau sudah saya klik ini berarti sudah terabsen. Kemudian Fahmi. Susilo. Setelah itu Rismawati. Kemudian Ahmad Haifan. Oke. Kenapa nih Fahmi Susilo 2? Oh. Maaf Pak, atas nama Pak Susilo, saya pakai perangkat iOS Pak, jadi nggak bisa absen pocket. Iya, udah nggak apa-apa. Enggak, kamu 2 kali nulis. Oke, done. Roy, mana? Maulana ya? Damar. Oke. Wiwit Asri. Sudah absen. Ernest. Sihaan. Sidarta. Hadir Pak, hadir. Iya. Oke. Aulia. Nur. Sudah absen. Rifa Suci. Bella. Devi Fahrozia.
Yuli Diar. Hadir, Pak. Oke. Itu udah absen kok. Udah. Oh, oke. Ya. Ya. Maria. Hadir, Pak. Siti udah. Bentar ya, Mas. Deriansa ya, Deri nih. Oh ya. Abel. Pandu. Oke, thank you, Mbak. Lauren. Putu. Sudah. Pasu. Kok nggak ada ya? Gimana? Hadir, Pak. Belum PRS apa gimana? Ya, Pak. Kok nggak ada di absen? Oh, ya, oke. Kok R1? Iya, Pak. Soalnya tabrakan kemarin jadwalnya, Pak. Jadi saya mau pindah ke kelas Bapak, Pak. Kamu nggak izin ya? Gimana caranya? Kamu udah izin ke dosen R1-nya? Ya gimana? Absen kamu di sana. Absen kamu di sana, segala macam di sana, kamu masuk ke kelas saya, tugasnya beda. Kalau kamu mau misalkan R24 atau R8, itu nggak masalah. Soalnya ini R1 yang ngajar siapa saya nggak tahu ini. Oh iya, memang saya masih kurang tahu cara untuk pindah kelasnya, Pak. Ya PRS dong. Masa nggak tahu? PRS-nya belum buka, Pak. Masih minggu depan kayaknya PRS, Pak. Terus kalau nggak bisa masuk kelas saya yang ketiga gitu gimana coba? Ada masuk kelas di antara 20, 8, 24. Kalau nggak ada yang masuk situ susah saya nanti komunikasinya. Ya. Atau kamu ngomong dulu sama dosen yang di R1, jadi enak sama saya. Oke? Baik, Pak. Oke, yang sudah absen ada 83 orang. Wih, Alan nggak ada ya, Alan? Alan Dwi Pratama nggak ada? Sheva Haikal ada nggak? Oke, nggak ada. Damai Marcelo nggak ada? Erina Muawana ada nggak? Saya khawatirnya selip nih. Dava Paciko ada nggak Dava? Ada Andri Putri nggak ada. Rumiris, halo. Oke, nggak ada jawaban berarti dia tidak hadir. Diandra, Ayuna, ada juga. Pratiwi, nggak ada juga. Bimo nih, nggak ada. Rio, nggak ada. David Leonard, halo, David, nah nggak respon berarti nggak ada ya. Ananda, nggak ada juga. Abraham, nggak ada.
Lasman nggak ada. Putra Priyandi nggak ada ya. Arif Nugroho. Halo? Ya ada sih orang yang dalam, cuma saya panggil nggak ada ya. Berarti dianggap tidak hadir ya. Oke, kalau kayak gitu, selamat mengerjakan tugas. Saya set. Pak. Siapa ya? Saya tidak absen di pocket, tapi tidak dipanggil Bapak. Hah? Namun siapa? Angga Noel Martogi, Pak. Ini kok bisa? Kan kamu tadi ngechat nggak? Oh, ngechat, Pak. Oh, maaf, Pak. Maaf. Ya, oke. Oke ya, tugasnya saya setting sampai tanggal 11 ya. Wah, harusnya nggak tanggal 11 ya. Tanggal hari Kamis lah ya. Oke, sampai hari Kamis. Yang telat nggak bisa masukin ya. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Lagi. Happy weekend. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah.